Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afansofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hisyam Ahyani dengan NIM 19081050021, kemudian ada Sinta Nurizkilah dengan NIM 19081050036, dan ada saya sendiri Uswatun Hasanah dengan NIM 19081050037, dan yang terakhir ada Aan Khairunisa dengan NIM 19081050001 yang akan menyampaikan 3 pokok pembahasan, yakni mengenai representasi graf, graf isomorfik, dan keterhubungan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk menjelaskan mengenai representasi graf. Baik, saya Hisyam Ahyani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang representasi graf. Jadi, apa itu representasi graf? Ya, sebuah graf yang akan dioperasikan ke dalam program komputer, maka graf tersebut terlebih dahulu harus direpresentasikan dalam memori yang berupa matriks. Mungkin di materi sebelumnya telah dijelaskan ya, bahwa graf itu bisa diterapkan gitu ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk program komputer gitu. Namun komputer tidak bisa membaca sebuah bagan graf gitu yang bentuknya ya kayak bagan gitu, tetapi harus direpresentasi. Representasi itu artinya jadi diubah, jadi terwakilkan, bentuk grafnya itu terwakilkan oleh bentuk matriks, baru bisa dibaca oleh komputer. Nah, dengan menyatakan suatu graf sebagai sebuah matriks, maka perhitungan-perhitungan yang diperlukan dapat dilakukan dengan mudah. Adapun macam-macam representasi graf adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 macam ya. Yang pertama ada matriks keterhubungan langsung atau dumping, yang disebut juga adjacency matriks. Nah, definisinya, matriks keterhubungan langsung atau dumping dengan graf G adalah matriks n kali n. Ya, jadi jumlah baris dan kolomnya itu sama, dimana A graf G gitu. Jadi adjacency A itu dari istilahnya adjacency. Nah, itu jadi disingkatnya jadi A dalam kurung G sama dengan matriks A IJ. Nah, dengan A IJ ini merupakan banyak sisi yang menghubungkan VI dan VJ. Contohnya bisa dilihat di video. Nah, di sini kita punya sebuah graf ya. Kita sebut graf G. Nah, ketika direpresentasikan ke bentuk matriks langsung atau dumping, maka hasilnya seperti itu. V1, V2, V3, V4 yang vertikal ini disebut sebagai barisnya. Nanti yang V1, V2, V3, V4 yang horizontal itu sebagai kolomnya. Jadi seperti kita mengisi tabel Kelly gitu ya, untuk mengisi entry matriksnya. Kita lihat misalkan baris kolom V1 dengan V1. Kita lihat di grafnya V1 dengan V1 itu ya, itu kan tidak ada tidak ada hubungannya, tidak berhubungan gitu, karena di sini disebutnya juga matriks keterhubungan langsung. V1 dengan V1 tidak ada hubungannya. Nah, kita lihat lagi baris kolom V1 V2. V1 V2 itu ada hubungannya, yaitu dihubungkan oleh E1 ya, dihubungkan oleh E1 ya, yang dimana E1 ini kita sebut sebagai sisi ya. Kita coba lagi baris kolom V1 dan V3 ya, terlihat V1 dan V3 ini tidak dihubungkan oleh sisi manapun, jadi kita tulis entry-nya 0. Dan untuk V1 V4
baris kolom V1, V4. Kita lihat, jadi ada hubungannya, dihubungkan oleh sisi E2. Nah, nanti untuk entry selanjutnya seperti itu kita melihatnya. Kemudian coba kita lihat yang V2 dan V4. Di situ entry-nya 2. Ya, di graf terlihat kenapa 2 itu karena V2 dan V4 dihubungkan dengan dua buah sisi, yaitu E3 dan E4. Sama halnya untuk V4 dan V2 kebalikannya, maka entry-nya juga 2. Oke, tadi adalah jenis representasi graf yang pertama, yaitu tentang matriks keterhubungan langsung ya. Jadi kalau yang tadi itu kita menghubungkan V1 dengan V1 gitu, titik dengan titik ya. Nah, untuk yang jenis kedua ini adalah matriks keterkaitan atau biner, jadi insiden matriks. Definisinya, matriks keterkaitan atau biner dengan graf G adalah matriks N kali M. Nah, untuk jenis kedua ini baris dan kolomnya berbeda ya jumlahnya. Nah, kemudian dengan I dalam kurung G, I-nya itu insiden gitu. I dalam kurung G sama dengan matriks A IJ. Ya, maksudnya A ini adalah diisi 1 atau 0 gitu. Kalau di jenis kedua ini 1 atau 0. I-nya itu maksudnya VI. Ya, dilambangkan oleh VI. VI ini kan berarti V1, V2, V3, V4 gitu. Barisnya. Nah, untuk J-nya itu berarti kolomnya. Yang dilambangkan oleh E1, E2, E3, E4, E5, E6. Jadi untuk jenis kedua ini kita menghubungkannya titik dengan sisi gitu. Kalau yang tadi 1 titik dengan titik. Dan entry-nya itu hanya bisa diisi oleh 1 atau 0 karena ini biner gitu ya. 1 atau 0. Jadi langsung saja kita lihat contohnya. V1 dengan E1. V1 dengan E1 ini berarti ada keterkaitannya ya. E1 ini menghubungkan V1 dengan V2. Jadi kita tulis 1 di sini karena ada keterkaitannya. Jadi kalau ada kaitannya kita tuliskan 1, kalau tidak ada kaitannya kita tuliskan 0. Cuman 2 itu saja. Kemudian kita coba lagi, misalkan yang 0 ini V1 dan E3. V1 dan E3. Nah, kita lihat ini berarti tidak ada kaitannya ya. Karena E3 itu menghubungkannya V4 dengan V2, bukan V1. Jadi kita tuliskan 0. Ya, cukup mudah untuk jenis yang kedua ini. Kemudian kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu tentang matriks derajat atau degree matrix. Nah, definisinya, matriks derajat dengan graf G adalah matriks N kali N. Ya, ini sama kayak jenis yang pertama ya, N kali N. Jadi jumlah baris dan kolomnya sama dengan D dalam kurung G. D-nya itu degree tadi. Sama dengan matriks A IJ. Namun bedanya di sini untuk menyatakan kaitannya, ada kaitannya itu kita tuliskan derajat VI-nya. Ya, derajat dari titiknya. Itu kita tuliskan derajatnya jika kita hubungkan I dengan J. Jika I sama dengan J gitu, maksudnya jika kita menghubungkan I-nya itu V1, ya berarti kolomnya juga harus V1. Kalau I-nya barisnya V1, maka kolomnya V1. Baru kita bisa tuliskan entry-nya dengan derajat titiknya gitu. Kalau misalkan kita hubungkan V1 dengan V2, itu kan berarti tidak sama ya baris kolomnya. Barisnya V1, kolomnya V2. Jadi tinggal kita tuliskan 0 karena tidak sama. Contohnya ya, V1 dengan V1 ini.
V1 kan berarti derajatnya yaitu 2 ya. Kita lihat V1 ini 2 karena dia dihubungkan dengan dua buah sisi, yaitu E1 dan E2. Kemungkinan selanjutnya yang V2, barisnya V2, kolomnya juga V2, itu kita tuliskan 4 karena derajat dari V2 ini adalah 4. Coba kita lihat, V2 dihubungkan oleh 4 sisi, yaitu E1, kemudian E5, E3 dan E4. E1 menghubungkan V2 dengan V1, E5 menghubungkan V2 dengan V3, E3 dan E4 menghubungkan V2 dengan V4. Nah, jadi yang kita bisa isikan entry-nya yang cuman V1 dengan V1, V2 dengan V2, V3 dengan V3, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian jenis representasi graf yang terakhir adalah matriks sirkuit. Definisinya, misalkan G adalah graf yang memuat S buah sirkuit dan E buah sisi, maka matriks S dalam kurung G, S itu sirkuit ya, sama dengan matriks AIJ adalah matriks N kali M. Ya, ini yang jenis keempat itu baris dan kolomnya berbeda jumlahnya, yang terdiri dari S baris dan E kolom. Dengan ketentuan kita hanya bisa menuliskan 1 atau 0. Jadi seperti yang biner tadi ya. Bedanya ini menggunakan sirkuit, bukan titik, bukan V. Kita tuliskan 1 jika sirkuit ke I memuat sisi ke J. Atau kita tuliskan 0 jika sirkuit ke I tidak memuat sisi ke J. Ya, langsung saja ke contohnya. Misalkan di sini S1 ini sirkuit pertama, yaitu dari V4 menuju V6 ya, dari V4 menuju V6, balik lagi ke V4 gitu. Di situ kan ada E7 dan E8 ya, dalam perjalanannya dari V4 ke V4 kembali, V4, V6, V4. Itu sirkuit pertama, itu kan melalui E7 dan E8. Jadi dalam matriksnya kita tuliskan 1 di E7 dan E8 nya, kita tulis 1 entry-nya. Sedangkan di E1 sampai E6 ini kita tuliskan 0 karena sirkuit pertama tidak melewati sisi E1 sampai E6 ini. Yang dilewati hanya sisi E7 dan E8. Kemudian contoh lagi untuk sirkuit kedua. Nah, di sini kita definisikan sirkuit kedua ini, yaitu perjalanan dari titik V2 kemudian ke V4 ke V5 terus balik lagi ke V2. Itu sirkuit kedua, yang dimana dalam perjalanannya itu melewati berarti sisi E3, E5 dan E4 gitu. E3, E5 dan E4. Maka di matriksnya kita tuliskan entry-nya 1 1 1 pada E3, E4, E5. Sedangkan untuk E1, E2, E6, E7, E8 kita tuliskan 0 karena sirkuit kedua tidak melewati sisi itu. Oh ya, untuk mengerjakan matriks sirkuit ini, representasi graf jenis ini, maka kita harus mendefinisikan sirkuit 1 sampai sirkuit terakhirnya itu yang mana saja gitu titiknya. Baru kita bisa masukkan entry matriksnya. Materi selanjutnya adalah graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf yaitu G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi atau kesesuaian antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga.
Dengan kata lain, misalkan pada graf 1 sisi E bersisian dengan simpul U dan V, maka pada sisi E yang ada di graf 2 yang berkoresponden di graf 2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang ada di graf 2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Nah, hal ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Sederhananya, konsep graf isomorfik ini seperti kita sedang memainkan karet gelang tanpa mengubah keterhubungan antar simpul, tetapi hanya sekedar menggerak-gerakkan jari saja pada karet tersebut. Suatu graf A dikatakan isomorfik dengan graf B apabila kedua graf tersebut dapat dituliskan dengan nilai matriks ketetanggaan yang sama. Dua buah graf yang isomorfik harus memenuhi ketiga syarat, yaitu syarat yang pertama mempunyai jumlah simpul yang sama, syarat yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama, dan syarat yang ketiga yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Setelah kita mempelajari materi tentang graf isomorfik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai graf isomorfik. Perhatikan graf 1 dan graf 2. Secara sekilas, kedua graf ini nampak berbeda, tetapi jika kita perhatikan secara seksama dan mengingat konsep pada karet gelang, jika kita menggeser simpul 4 ini ke arah kiri atas, di mana sisi yang bersisian dengan simpul 4 akan ikut terbawa ketika kita bermain karet, maka graf 1 dapat terlihat sama seperti graf 2 dan dapat disimpulkan graf 1 isomorfik dengan graf 2. Sekarang kita bandingkan graf 1, graf 2 dengan graf 3. Secara sekilas, bentuk dari graf 2 dan graf 3 ini sama. Tetapi, jika dilihat dari jumlah sisi, graf 1, graf 2, dan graf 3 ini berbeda. Pada graf 1 memiliki 6 sisi, pada graf 2 memiliki 6 sisi, dan pada graf 3 hanya memiliki 4 sisi. Artinya, sudah jelas graf 3 ini tidak isomorfik dengan graf 1 atau graf 2. Karena dua buah graf yang isomorfik ini harus memenuhi 3 syarat. Salah satunya yaitu mempunyai jumlah sisi yang sama. Selain itu, dua buah graf yang isomorfik pasti dapat dituliskan dengan representasi matriks ketetanggaan yang sama. Jika dua buah matriks memiliki representasi matriks ketenggangan yang sama, maka akan memiliki jumlah simpul dan jumlah simpul dengan derajat yang sama pula. Maka dapat disimpulkan, graf 3 ini tidak isomorfik dengan graf 1 atau graf 2. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari contoh soal gambar 6.35. Untuk contoh soal gambar 6.36, teman-teman bisa mengerjakannya sendiri untuk bahan latihan teman-teman sendiri ya. Selamat mencoba. Baik, selanjutnya yaitu keterhubungan. Adapun keterhubungan dalam graf itu ada 7. Yang pertama yaitu walk. Walk atau jalan. Walk adalah urutan simpul dan tepi dari graf, yaitu jika kita melintasi graf maka kita mendapatkan jalan. Jadi perumpamaannya itu seperti kita mencari rute jalan. Misalkan ketemu rutenya, maka kita akan mendapatkan jalan menuju tempat yang akan kita tuju. Adapun walk ini simpul dan tepinya itu dapat diulang. Jadi walk ini masih umum. Nah, walk ini terbagi menjadi 2, yaitu open walk dan close walk. Adapun suatu jalan dapat dikatakan open walk jika simpul awal dan simpul akhirnya itu berbeda. Namun,
close work itu sebaliknya, jadi simpul awal dan simpul akhirnya itu sama. Perhatikan pada contoh. Nah, misalkan kita ingin membuktikan open work, kita dapat melihat 1, 2, 3, 4, 5, 3. Sedangkan untuk close work yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1. Di sini terlihat dari simpul awalnya 1, maka simpul akhirnya 1 juga. Nah, maka graf tersebut terbukti bahwa itu adalah close work. Selanjutnya yaitu trail atau lintasan. Trail yaitu jalan terbuka atau open work di mana tidak ada tepi yang berulang, sedangkan simpulnya ini dapat diulang. Perhatikan pada contoh di sini, terdapat 1, 3, 8, 6, 3, 2. Dapat dilihat pada contoh tersebut terdapat simpul yang diulang yaitu simpul 3, tetapi di situ tepinya itu tidak berulang. Maka graf tersebut terbukti dinamakan dengan trail atau lintasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sirkuit. Adapun sirkuit merupakan jalan tertutup di mana simbolnya ini dapat diulang, namun sisinya tidak bisa diulang. Dengan derajat setiap simpulnya yaitu 2. Dapat dilihat pada contoh terdapat 1, 2, 4, 3, 6, 8, 3, 1. Nah, dari sini kita dapat lihat tidak ada sisi yang berulang, jadi dapat dikatakan benar jika ini adalah sirkuit. Dan kita dapat lihat pula bahwa derajat simpul yaitu terdapat 2. Contohnya yaitu 1 ke 2. Kemudian 1 ke 3. Nah, udah benar kan? Di sini cuma 2 derajat simpulnya. Nah, kemudian 2 ke 1 dan 2 ke 4. Benar kan? Di sini terdapat 2 derajat. Nah, jika misalkan gitu, si 2 ke 3 ini menjadi sisi, maka graf ini tidak dapat dikatakan sebagai sirkuit karena simpul 2 ini terdapat 3 derajat. Selanjutnya yang keempat yaitu path. Path yaitu jalan yang simpulnya ini tidak berulang dan tepinya tidak berulang. Dapat dilihat pada contoh. Di sini terdapat 6, 8, 3, 1, 2, 4. Kita dapat melihat pada graf tersebut di mana simpulnya ini tidak berulang dan tepinya juga tidak berulang, maka dapat dikatakan ini termasuk path. Adapun contoh lainnya yaitu seperti rute Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung. Nah, di sini tidak ada yang berulang kan, baik itu simpulnya maupun tepinya. Baik, jenis-jenis keterhubungan selanjutnya yaitu cycle. Cycle adalah melintasi graf sedemikian rupa sehingga kita tidak mengulangi sebuah simpul atau mengulangi sebuah tepi. Tetapi simpul awal dan akhir harus sama, yaitu kita dapat mengulangi simpul awal dan akhir hanya kemudian kita mendapatkan sebuah siklus. Bisa dilihat contoh di sana yaitu 1, 2, 4, 3, dan 1. Selanjutnya ada GERD. GERD adalah cycle terpendek dari cycle-cycle yang dimiliki oleh sebuah graf. Bisa dilihat ya contoh yang ada. Grafik di atas mempunyai banyak cycle, tetapi ada satu yang terpendek yang disebut GERD, yaitu CGFC. Dan yang terakhir yaitu circumference. Circumference ini adalah kebalikan dari GERD, yang dimana circumference ini adalah cycle terpanjang dari cycle-cycle yang dimiliki oleh sebuah graf. Kita bisa lihat kembali contoh sebelumnya yaitu A, B, C, G, F, E, D, A adalah sebuah circumference dengan panjang 7. Sekian penjelasan yang dipaparkan oleh kelompok kami, semoga bisa dipahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.